atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya langsung mulai aja ya. Jadi untuk pertama ini saya akan sedikit eh, mempresentasikan gitu terkait analisis sentimen ini. Nanti di akhir setelah mempresentasikan ini, saya akan memberikan sedikit demo. Nah, mungkin langsung kita mulai aja ya. Boleh nih. Oke, sebentar Pak. Layarnya udah terlihat Pak, share screen-nya. Terlihat nih, terlihat. Oke, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini pertama-tama saya ingin mempresentasikan dulu ya terkait apa itu analisis sentimen. Nah, jadi waktu dulu itu saya waktu mengambil riset penelitian akhir itu saya mengambil judul tentang analisis sentimen pada Twitter mengenai opini publik terhadap rapid test antigen di Indonesia menggunakan pendekatan machine learning gitu. Nah, jadi salah satu ini merupakan salah satu eh, apa ya poin atau topik dari NLP gitu ya. Lebih ke analisis sentimennya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi apa sih analisis sentimen itu? Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu nggak nih apa itu analisis sentimen? Atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin berpendapat tentang sentimen analisis yang hasil sepengetahuan teman-teman, silahkan. Iya, atau masih masih pada bingung terkait sentimen analisis ini? Sebenarnya sih kayaknya pengertian secara mendasarnya udah nih, Oh, cuma udah Pak. mungkin proses lebih detailnya saya Oke. baru tahap penjelasan secara umum sih. Oh iya, baik Pak. Oke, mungkin kita next aja ya. Jadi dalam untuk melakukan analisis sentimen ini ada beberapa tahapan gitu ya. Ini beberapa tahapan ini yang saya lakukan berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu adalah data scraping. Lalu tahap selanjutnya yaitu pre-processing, kemudian weighting, lalu text labeling, data training, testing, evaluation, dan juga resultnya ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu adalah decide the topic. Nah, jadi kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu gitu. Untuk melakukan analisis sentimen ini, tentu kita harus memilih topik yang trending dan fresh dan juga impactful gitu. Nah, dulu itu waktu saya mengerjakan tugas akhir, itu salah satu topik yang masih hangat dan baru-baru keluar gitu yaitu tentang rapid test antigen gitu ya salah satunya. Nah, saya mengambil itu tuh karena masyarakat banyak yang apa ya kayak eh, pro dan kontranya tuh sangat tinggi gitu terhadap topik tersebut gitu. Dan itu memiliki impact yang sangat besar gitu kan. Nah, makanya saya mengambil topik tersebut gitu. Nah, nanti dalam melakukan pemilihan topik, teman-teman juga harus milih topiknya yang masih masih kekinian gitu ya, masih masih baru, masih trending gitu. Karena kalau topiknya yang sudah lumayan lama, itu biasanya eh, sudah apa ya, nggak terlalu impactnya nggak terlalu besar gitu kan. Jadi kurang menarik juga untuk dilakukan. Nah, terus kemudian tahap selanjutnya yaitu data scraping. Nah, data scraping ini apa sih? Apakah itu proses untuk collecting data, data crawling, dan lain sebagainya? Jadi semua itu benar ya. Nah, pada tahapan data scraping ini kita itu akan mencari data gitu ya. Eh, ini mencari datanya itu bisa dari berbagai macam platform gitu. Salah satunya media sosial. Nah, saya ini kemarin mencari data itu menggunakan Twitter gitu ya. Nah,
kenapa sih harus di Twitter gitu kan? Nah, dikutip dari dataindonesia.id, pengguna Twitter itu pada tahun 2022 mencapai 18,45 juta user. Nah, ini kan merupakan angka yang besar gitu ya untuk eh, sebuah media sosial gitu. Jadi kalau kita mencari data di sosial media yang usernya besar, itu sudah dipastikan datanya itu banyak gitu kan. Nah, terus buat apa sih data yang banyak-banyak gitu kan? Nah, untuk melakukan sentimen analisis ini, kalau data kita semakin banyak, biasanya hasil sentimen analisisnya juga akan semakin baik. Nah, kemudian eh, salah satu alasan kenapa saya menggunakan Twitter juga itu karena mudah ya untuk menggunakannya. Karena di sini sudah ada satu library dari Python bernama TuiPy. Nah, TuiPy ini menyediakan library-library yang mempermudah untuk para data scientist mendapatkan data dari Twitter. Nah, terus apakah dari platform lain itu bisa? Jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa melakukan data scraping itu dari website atau review Google Play Store atau bahkan review Shopee itu bisa. Nah, gimana sih caranya? Caranya silakan cari source code-nya di GitHub ya, karena di GitHub ini sudah banyak menyediakan source code untuk data scraping ini. Nah, kemudian di sini adalah alur atau flowchart bagaimana kita mendapatkan data ya. Jadi yang pertama itu kita mulai dulu, lalu di sini kita masukkan query tweetnya gitu. Ini sama aja kayak kita melakukan search di Twitternya itu sendiri gitu. Namun di sini kita menggunakan coding nanti ya. Nanti saya akan demokan juga. Nah, contohnya di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama itu rapid test, lalu rapid antigen, dan rapid test antigen. Nah, setelah query ini dimasukkan, maka akan terjadi proses yaitu Twitter API out. Nah, apabila authentication ini berhasil, dia akan melanjutkan proses scraping data dan juga menyimpan data ke dalam bentuk CSV dan tersimpan menjadi data yang masih mentah. Nah, namun apabila authentication ini gagal, maka data scraping tidak akan dijalankan dan proses pun selesai. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dataset yang mentah ini, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Nah, yang harus dilakukan yang pertama itu adalah tahap preprocessing. Nah, jadi di tahap preprocessing ini kita akan melakukan semacam pembersihan data gitu ya, karena data yang kita dapatkan itu masih kotor ya istilahnya. Masih banyak kayak eh, link atau simbol yang kalau kita gunakan itu bakal mempersulit kita di saat proses selanjutnya gitu. Nah, yang pertama itu ada tahapnya bernama scaffolding. Nah, jadi scaffolding ini dia berfungsi untuk merubah huruf-huruf kapital menjadi huruf-huruf yang tidak kapital gitu. Jadi disamain semua ya alfabetnya. Nah, ini juga supaya memudahkan kita gitu untuk proses selanjutnya. Lalu tahapan berikutnya ada data cleaning. Nah, data cleaning ini dia membersihkan data-data dari simbol dan juga titik-titik yang kurang berarti gitu apabila kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini sudah ada garis miring, ada titik-titik. Nah, kemudian di sini sudah dihilangkan gitu karena sudah melalui proses data cleaning. Nah, selanjutnya tahapan preprocessing ini yaitu tokenization. Nah, tokenization ini berfungsi untuk merubah yang awalnya satu kalimat ini menjadi kata per kata gitu ya. Karena nanti akan dibutuhkan untuk melalui tahapan selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya tahapan preprocessing ini yaitu stop word removal atau menghilangkan stop word gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya stop word itu apa. Jadi kata-kata yang dianggap kurang bermakna gitu ya, seperti kayak di atau ini kayak gitu ya. Itu kan kalau kita gunakan artinya sangat kurang gitu ya, kurang berarti gitu. Nah, lalu tahapan terakhir dari preprocessing ini yaitu stemming. Nah, stemming ini apa sih? Stemming ini jadi untuk menghilangkan kata-kata yang memiliki imbuhan gitu. Nah, contohnya di dalam kalimat ini tuh ada kata ternyata gitu ya. Setelah dilakukan stemming, maka dia akan berubah menjadi menjadi kata asalnya, yaitu nyata.
Ya, seperti itu tahapan preprocessingnya. Setelah data bersih, maka tahapan selanjutnya yaitu ada waiting. Nah, salah satu waiting ini kita menggunakan TF-IDF ya, atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, jadi TF-IDF ini merupakan salah satu metode yang berguna untuk menghitung setiap bobot dari kata yang pada umumnya digunakan. Nah, metode ini juga itu terkenal sangat efisien karena memiliki hasil yang akurat ya. Nah, di sini ada contohnya ya, satu dokumen. Nah, di sini lalu dihitung menggunakan TF-IDF dan menghasilkan bobot seperti yang sudah tersedia di tabel. Nah, ini selanjutnya setelah kita melakukan pembobotan yaitu tahapan. Nah, ini tahapan yang paling penting ya, text labeling gitu. Karena dalam melakukan analisis sentimen ini kita kan harus menyediakan data awalnya gitu ya untuk nanti digunakan sebagai model yang kita buat gitu. Nah, text labeling ini biasanya kalau di analisis sentimen itu terbagi menjadi 3 ya. Apakah itu positif, negatif, dan juga netral. Nah, tapi di beberapa analisis sentimen ada juga yang menggunakan hanya 2 ya, positif dan negatif saja, dan itu lebih mudah gitu untuk mengerjakannya. Karena kalau data kita banyak gitu ya, apalagi sampai ribuan, nah ini salah satu proses yang lumayan ribet gitu. Karena kita harus melakukannya secara manual ya. Nanti kita baca teksnya, terus kita kira-kira ini negatif, positif, atau netral ya. Nah, nanti setelah itu baru kita kasih tanda gitu. Nah, biasanya untuk nandainnya supaya lebih mudah, di sini tuh dirubah menjadi angka ya. Nah, untuk negatif itu biasanya jadi 0, lalu netral itu 1, dan positif itu 2. Nah, terus ini adalah salah satu contoh dari text labeling ya. Di sini kita mempunyai dataset. Nah, di sini kita lihat misalkan, Hore naik pesawat tidak perlu lagi tes antigen. Nah, ini kita beri positif. Nah, kenapa sih positif? Nah, jadi biasanya sentimen positif ini kita tandai positif karena dia itu dokumennya berisikan terkait saran, pujian, ataupun ekspresi kesenangan lainnya gitu. Nah, sementara untuk yang negatif ini kita berikan tanda negatif karena biasanya kalimatnya itu berisi tentang sindiran, kritik, keluhan, hujatan, maupun ekspresi yang menunjukkan kekecewaan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke data training dan juga testing. Nah, di sini kita misalkan mempunyai dataset sebanyak 8 ya. Nah, biasanya dalam melakukan data training dan testing ini perbandingannya yaitu 80% perbanding 20% gitu. 80%-nya untuk data training dan 20%-nya untuk data testing. Nah, ini sebenarnya akan dilakukan perhitungan secara otomatis ya menggunakan coding dan juga library yang kita gunakan. Tapi di sini saya akan mencontohkan nih bagaimana cara menghitung secara manual menggunakan salah satu algoritma. Nah, di sini algoritmanya di situ menggunakan 2 perhitungan ya. Yang pertama itu ada prior probability dan juga likelihood probability. Nah, untuk likelihood probability ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu untuk dokumen yang positif dan juga dokumen yang negatif. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti ini. Nanti ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, lalu hasil ini akan dijumlahkan ya, atau lebih tepatnya dikalikan gitu, dan akan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita menjumlahkan semua hasil dari perhitungan tadi, akan mendapatkan hasil akhir ya, berupa angka yang kemudian kita akan bandingkan. Nah, misalkan di sini yang angka tadi yang positifnya itu lebih besar daripada negatif ya. Nah, berarti si dokumen tadi itu akan diberikan labelnya positif. Tapi kalau misalkan angka yang lebih besar yang negatif, berarti si dokumennya itu akan diberikan labelnya negatif. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan tadi kita prediksinya masih belum tahu nih. Ini apa gitu. Nah, setelah kita hitung, lalu di sini kita tahu bahwa ini prediksinya positif.
dan ini prediksinya negatif. Nah, terus kita baca nih misalkan antigen semakin bikin rakyat menderita. Nah, ini kan lebih ke apa ya, kekecewaan gitu ya. Terus prediksinya negatif. Berarti kan sudah benar ya ini. Dan yang satunya juga ini sudah benar karena kalau kita baca ini merupakan dokumen yang positif. Nah, lalu tahapan yang terakhir itu yaitu evaluation ya. Nah, untuk evaluation ini kita beracuan kepada yang namanya confusion matrix. Nah, biasanya pada umumnya itu confusion matrix ini terdiri dari 4 ini ya, 4 variabel ya, yaitu ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, kenapa sih harus kita pakai confusion matrix ini? Karena confusion matrix ini itu memberi informasi dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh model dengan hasil klasifikasi yang sebenarnya gitu. Nah, untuk true positif ini kita misalkan sini kayak suatu pemisalan aja ya. Misalkan nih yang true positif ini dia itu diprediksi benar dan memang datanya positif gitu. Nah, contohnya itu apa? Misalkan ada satu orang menderita penyakit ya. Nah, setelah diprediksi bahwa memang benar si orang itu memang sedang menderita penyakit. Nah, maka dia akan disimpan di true positif gitu ya, karena prediksinya benar dan memang keadaan sebenarnya juga positif gitu. Nah, kemudian yang kedua itu true negatif. Nah, true negatif ini sama ya dengan true positif. Jadi bahwa hasil prediksinya benar gitu dengan keadaan yang benar juga. Namun di sini kebalikannya ya. Kalau positif itu tadi kan orangnya positif sakit. Nah, kalau di sini ini negatif sakit gitu. Jadi orangnya memang tidak sakit dan diprediksinya memang benar gitu bahwa orang tersebut tidak sakit. Nah, kemudian ada false positif. Nah, false positif ini dia itu prediksinya salah ya. Prediksinya salah, namun keadaan orang tersebut sedang sakit gitu. Misalkan di sini orangnya sakit nih, tapi diprediksinya bahwa orang tersebut sedang tidak sakit. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah false negatif. Nah, false negatif ini apa? False negatif ini sama dengan false positif ya. Jadi prediksinya itu salah, tapi kebalikannya gitu. Bahwa si orang tersebut sedang tidak sakit gitu kan, negatif ya. Negatif bahwa sedang tidak sakit, tapi prediksinya bahwa orang tersebut sakit gitu. Jadi kebalikan dari false positif. Nah, biasanya kenapa sih kita harus pakai confusion matrix ini? Jadi ada beberapa kasus ya di mana kesalahan ini tuh bisa berakibat fatal gitu ya. Nah, tapi dengan confusion matrix kita bisa lihat gitu. Sebenarnya kesalahan ini tuh fatal atau enggak gitu kan. Nah, dari mana sih kita lihatnya? Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita kita di sini menggunakan pemisahan lagi ya. Nah, contohnya ini kita akan memprediksi eh, penyakit kanker gitu ya. Nah, terus di sini di diagnosa gitu ya, bahwa kalau yang benar ini kita lewat ya. Misalkan yang false positif sama false negatif aja dulu. Nah, misalkan gini, dia itu kanker nih, positif kanker, tapi diprediksinya salah gitu ya. Disangkanya orangnya sehat nih, padahal dia sedang kanker. Nah, ini kan bahaya ya kalau kita biarin gitu. Jadi kan dia itu bisa lebih lebih buruk gitu keadaannya. Tapi kalau yang false negatif ini justru lebih aman gitu. Karena disangka misalkan ada seorang tersebut sehat nih, tapi diprediksinya sedang sakit kanker. Nah, itu kan nggak apa-apa ya, karena dia sebenarnya sehat gitu. Jadi meskipun diprediksi sedang sakit, ya itu juga jadi nggak masalah gitu karena dia itu aman sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan confusion matrix ini kita bisa lebih dalam gitu ya mengetahui bahwa sebenarnya prediksi dari model kita ini benernya tuh seperti apa dan salahnya itu seperti apa gitu. Kayak mungkin rada rada apa ya? Rada ribet gitu ya karena saya juga masih masih sedikit apa ya? Sedikit bingung gitu memahami si confusion matrix ini secara lebih mendalam gitu ya. Nah, ini contoh lagi.
Nah, misalkan di sini ada sebuah model ya yang akan dilatih untuk memprediksi seorang pasien yang mengalami kanker atau tidak. Nah, di sini contoh lagi ya. Di sini ada total 20 pasien dengan 9 pasien positif kanker dan 11 lainnya negatif kanker. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Kalau kita lihat dari confusion matrixnya, di sini 9 pasien positif kanker, di sini ya di true positif, di ya yang pertama ini ada 9 totalnya, dan 3 pasiennya diprediksinya negatif kanker, padahal dia false negatif. Di sini ada 3 ya. Nah, kemudian dari 11 pasien, ini yang baris kedua, 9 ditambah 2, 11. Nah, 11 pasien ini dia itu negatif kanker. Nah, tapi di model yang membuat ini, dia ada 2 pasien yang itu false negatif. Salah, terbalik. Ini false positif. Nah, prediksi yang benar itu sebenarnya yang udah dikasih garis merah ini ya, garis merah. Nah, jadi yang sisanya 5 orang ini itu prediksinya salah ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus mempelajari si confusion matrix ini? Jadi si confusion matrix ini berguna ya untuk menghitung akurasi, recall dan juga precision gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan rumus yang telah disediakan untuk menghitung akurasi secara manual ya. Nah, jadi dari pemisalan yang tadi, contohnya seperti ini. Bagaimana sih cara kita menghitung akurasi? Akurasi ini yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif tambah false positif dan ditambah false negatif. Nah, jadi kalau dijumlahkan sekitar 75% untuk akurasinya. Nah, begitupun selanjutnya ya untuk precision. Nah, di sini juga menggunakan rumus yang berbeda, namun masih dari satu conversion matrix yang sama gitu. Dan di sini juga precisionnya menghasilkan 75%. Nah, kemudian yang terakhir untuk recall-nya di sini menghasilkan sebanyak 66%. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan kegiatan gitu ya yang berhubungan dengan machine learning, nanti itu di akhirnya kita bakal menyajikan semua data ini gitu ya, dari akurasinya maupun precision dan juga recall-nya gitu. Jadi kita itu wajib gitu ya untuk memahami terkait si confusion matrix ini gitu. Nah, kemudian dari evaluation ini hasilnya apa sih? Hasilnya itu nanti menjadi sebuah model ya. Nah, model ini bisa kita gunakan untuk dataset yang baru dan kemudian kita bisa membandingkan gitu. Ini dari dataset yang kita dapatkan itu lebih banyak ke arah mana sih? Misalkan lebih besar di positif atau negatif atau netralnya gitu. Jadi di sini menyajikan sebuah statistik yang menampilkan hasil dari prediksi menggunakan model yang kita gunakan. Nah, fungsinya apa sih? Jadi biasanya analisis sentimen ini digunakan oleh sebuah perusahaan, misalkan perusahaan tersebut mengeluarkan satu produk nih ke masyarakat. Nah, terus kemudian si perusahaan itu pengen tahu nih produk itu di masyarakat dinilainya seperti apa nih? Apakah lebih ke positif, negatif atau netral gitu. Kalau misalkan produknya di masyarakat dianggapnya negatif, berarti kan harus diimprovisasi lagi nih sama perusahaan supaya produknya lebih bagus gitu. Tapi kalau sudah positif ya udah tetap dipertahankan gitu supaya masyarakat menilai produk kita ini tetap bagus gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kurang mengerti gitu atau masih ada yang bingung, bisa langsung nanti ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kang Welby mungkin bisa didemokan nih. Iya, langsung demo aja, Pak. Atau mau ada pertanyaan dulu? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu ke Kang Pelmi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Mangga, mangga. Kalau misalnya
tadi kan confusion matrix itu yang dua aja ya, jadi dia positif sama negatif aja. Nah, kalau misalnya ada yang netral itu berarti bentuk confusion matrixnya bakal berubah ya, Pak? Terus untuk rumusnya itu bakal berubah juga atau bagaimana, Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Boleh Mi, tanggapi Mi? Oke, jadi gini ya, ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan juga. Nah, dulu itu waktu saya melakukan analisis sentimen, saya akan nyari-nyari nih di internet. Kebanyakan si confusion matrix itu 2 kali 2 ya, seperti yang tadi. Karena variabel yang kita gunakan hanya 2 ya, hanya positif dan juga negatif gitu. Nah, kemudian gimana sih kalau kita mau menambahkan netral ya? Jadi contohnya seperti ini. Bentar ya, saya share dulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk yang confusion matrix yang telah dinambahkan netral gitu ya. Jadi di sini akan dibagi menjadi 3 gitu. Nah, ditambahnya 3 kali 3 maksudnya. Jadi totalnya ada 9 gitu ya. Dan ini juga tentu akan berpengaruh kepada rumusnya gitu ya. Nanti rumusnya itu kita tambahkan lagi karena di sini kita menambahkan satu variabel yaitu netral gitu. Di sini juga berubah menjadi ada true positif, true negatif, ada juga true netral. Nah, begitupun dengan false-nya. False-nya juga ada false positif, false negatif, dan juga false netral. Nah, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Terima kasih, Kang. Jadi matriknya menyesuaikan ya Mi. Kalau misalnya 4 berarti nanti bakal 4 kan, 4 kali 4. Kalau 2 berarti 2 kali 2 matriksnya. Silakan teman-teman yang lain. Kang izin bertanya, Kang. Ya, silahkan. Eh, kan waktu itu Akang ngambil data dari Twitter ya, Kang. Nah, itu bagaimana caranya Akang nentuin berapa banyak data yang diambil sama rentang waktu data itu diambil, Kang? Oke, jadi gini ya, untuk permasalahan data, waktu itu berapa banyak sih data yang harus diambil dan rentang waktunya ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada patokan tertentu ya. Tapi kalau kita coba, misalkan nanti kita menarik data nih, kita melihat dulu nih, misalkan eh, kita nyoba narik data dari, misalkan dari bulan Januari ke Februari ya. Nah, dari bulan Januari ke Februari itu datanya banyak nggak sih? Nanti kan bisa kelihatan nih kalau kita sudah menarik data, terus terlihat misalkan datanya hanya sedikit ya, misalkan hanya 100 gitu. Nah, ini kan masih terlalu sedikit gitu ya 100 itu. Nah, terus ya udah kita coba tarik data lagi di bulan-bulan selanjutnya gitu. Atau kalau enggak kita bisa juga di bulan-bulan sebelumnya. Pokoknya kalau mau narik data itu kita harus tahu nih satu topik itu lagi hangat nggak di masyarakat nih, misalkan lagi banyak perbincangan banget nih di masyarakat dan kita harus tahu tanggalnya tanggal berapa gitu. Jadi setelah kita tahu tanggal, nah baru kita bisa menentukan rentangnya nih. Oh, di tanggal segini sama tanggal segini itu lagi banyak membicarakan nih di media sosial. Nah, ya udah kita set rentang waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah, untuk datanya sendiri itu sebenarnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menentukan seberapa banyaknya gitu karena data yang kita ambil itu random gitu ya, tergantung ya itu tadi seberapa banyak masyarakat membicarakan itu di media sosial. Ya, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Ya, terima kasih, Kang. Boleh yang lain teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh ke yang teknis aja Mi. Oke Pak.
Oke, Oke, teman-teman, nanti di sini teman-teman saya di sini akan, boleh nanya, dipotong boleh ya Mia? oh ya boleh Kalau Pak. misalnya satu tahapan dipotong boleh. Jadi kalau mau tanya di tahapan itu boleh silahkan. Tapi Iya. untuk Twitter API-nya, tokennya di blur Mi atau gimana? Nggak apa-apa Pak, nanti kan bisa di revoke lagi Pak. Yang penting Oke, bisa apa ya? Bisa kelihatan dulu lah gimana prosesnya gitu Pak. boleh Mangga silahkan. Iya. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan mendemokan ya gimana sih proses melakukan sentimen analisis dari awal hingga akhir gitu ya. Cuman ini yang menurut versi saya ya, karena mungkin beberapa versi teman-teman atau versi orang lain itu beda gitu ya. Jadi di sini saya akan mulai saja langsung. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan Bang, IDE-nya dulu pertama ya. Bang Nah, Pelmi, di sini mohon maaf. teman-teman, ya gimana Pak? Boleh digedein sedikit layarnya? Digedein sebentar Pak. Bentar Pak, saya zoom dulu ininya Pak, biar lebih besar. Oke. Sudah terlihat Pak? Ya Mi, udah lebih jelas. Oke. Nah, jadi pertama kali teman-teman itu harus menyiapkan sebuah editor ya atau IDE-nya. Nah, di sini bebas ya teman-teman bisa menggunakan Google Colabs atau Jupyter Notebook atau bahkan di Visual Studio Code seperti saya ini bisa ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Visual Studio Code, di sini teman-teman bisa download dulu extension bernama Jupyter Notebook ya. Nah, nanti teman-teman install aja nih yang Jupyter ini diinstal. Kalau sudah, baru teman-teman bisa membuat notebooknya ya. Nah, dari mana sih kita bisa ngoding ini gitu ya? Sebenarnya ini sudah tersedia banyak di GitHub ya. Jadi kalau teman-teman cari sentiment analysis atau text mining atau apa itu banyak sekali di GitHub gitu. Kita tinggal rubah-rubah saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus yang pertama kali dilakukan itu apa sih? Yang pertama kali dilakukan, jadi kita melakukan scraping data ya. Nah, di sini kita eh, di sini kita masukkan query seperti yang sudah dijelaskan di flowchart yang tadi gitu. Nah, contoh nih, misalkan di sini yang lagi rame apa ya? Eh, nah, kita masukin query-nya di sini. Nah, ini gimana sih cara nulis coding ini? Ini semua sudah tersedia di library-nya TweePy gitu ya. Kita bisa kopas aja dari sana langsung, terus kita paste di sini dan kita rubah sesuai kebutuhan gitu. Nah, sekarang contoh ya. Sekarang yang lagi rame apa nih kira-kira? Misalkan Piala Dunia gitu ya. Ini hanya contoh aja. Piala Dunia. Kita masukkan query-nya di sini. Terus, nah until ini apa? Ini rentang waktunya ya. Kira-kira sampai kapan? Kita tulis aja tanggal hari ini ya, tanggal 12. Tanggal 12, salah. Bulan 12 dan tanggal 7. Oke. Nah, setelah ini langsung saja kita run. Oh, sebentar. Restart dulu. Nah, sudah. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai runningnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya hasil dari query yang kita tulis nih sudah mendapatkan beberapa tweet gitu ya. Ini ada banyak sekali. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, nanti datanya ini tersimpannya di mana sih? Nah, sebenarnya kita bisa custom sendiri ya, mau disimpannya sebagai apa, di folder apa, dan juga nama filenya gitu. Nah, di sini saya belum rubah ya, masih result, terus X, dan formatnya itu CSV gitu. Karena kita bakal bermain banyak gitu ya dengan CSV kalau bermain tentang sentimen analisis ini gitu. Oke, di sini sudah beres ya. Nah, ini kenapa X sih? Karena sebenarnya kan ini ada limitnya ya. Ada limitnya berapa data gitu per query ini. Jadi setelah ini datanya banyak banget berarti ini, lebih dari 2000-an data pasti. Karena limitnya itu kalau nggak salah berapa ya? 3000 apa 2500 gitu. Nah, lalu setelah berhasil ini akan tersimpan menjadi CSV ya. Ini kita lihat di sini nih. Oke. Sudah berhasil, datanya tersimpan. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita pre-processing yang tadi ya. Nah, bagaimana sih caranya? Sekarang kita load dulu datasetnya ke sini. Nah, kita panggil dari yang tadi ya, result X. Oke. Kita panggil data. Lalu kita run lagi. Nah, ini sudah terpanggil datanya. Lalu, nah selanjutnya adalah drop duplicates gitu. Karena kalau ada data yang duplikat juga itu tidak baik ya. Kita run saja. Oh, error. Oke, kita cek dulu datanya. Ada yang error. Index content type object. Oke, karena ini error, kita gunakan data yang lain ya. Jadi ini tadi saya sudah tarik data juga. Sama ya isinya tentang Piala Dunia. Kita pakai data yang lain saja karena yang tadi tidak bisa digunakan. Oh, maaf, salah tadi kayaknya salah ini salah tab. Harusnya kita yang sentimen analysis dulu. Yang tadi sampling data ya. Duh, saya kurang lihat ini. Oke. Eh, pertama kita ulangin ya. Kita run dulu dari awal nih. Nah, di sini kita melakukan import beberapa library yang kita gunakan ya. Di sini ada contohnya NLTK, Pandas, NumPy, Matplotlib dan lain-lain ya. Kita run saja. Oke, sudah Library-nya belum berhasil. diimport mungkin ya, Mi? Gimana Pak? Tadi library-nya belum di running ya? Enggak Pak, tadi salah Pak. Malah sampling data duluan Pak. Harusnya yang ini dulu Pak. Salah tab tadi Pak. Oke. Ya, oke. Jadi ini saya ulangin lagi ya. Nah, baru di sini kita masukkan filenya ya. Kita tulis yang tadi result X ya. Oke. Nah, sudah berhasil ya di sini sudah muncul datanya. Nah, sebelumnya kita kasih ini kan datanya masih mentah ya, masih belum beraturan. Di sini saya sudah menetapkan buat headernya yaitu namanya konten ya. Kita buka lagi si file file CSV-nya. Oh, emang error Pak. Yang ini Pak. Oke, kita pakai file yang satunya aja.
Nah, di sini kalau sudah terbuka, kita jangan lupa di headernya ini kita kasih yang namanya judulnya gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada dua row ya yang kita gunakan, yaitu yang pertama ini isinya data tanggal, yang kedua itu kontennya ya. Nah, di sini kayak saya kasih namanya untuk yang tanggal itu date dan yang isinya itu konten. Nah, kalau sudah misalkan ini belum ada nih, kita tambahin aja sendiri ya untuk ininya. Terus kita save. Setelah di save, lalu kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke. Nah, proses selanjutnya itu pre-processing ya. Nah, pre-processing yang pertama itu ada stemmer. Di sini kita run aja semua skripnya karena saya sudah buat terlebih dahulu. Ini prosesnya sama ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi akan lakukan pembersihan data gitu. Nah, ini jalankan aja semua. Oke. Nah, di sini ada satu proses yang cukup memakan waktu ya, yaitu tokenizer gitu. Karena di sini kan dia akan memisahkan dari satu kalimat menjadi satu kata-kata gitu ya. Jadi saya sudah menjalankan ini terlebih dahulu tadi dan sudah disimpan menjadi tokenized data. Nah, di sini sudah. Jadi kita tidak usah menjalankan lagi, tinggal kita panggil aja data yang sudah ditokenize-nya. Nah, kemudian di sini ada TF-IDF yang tadi untuk mencari melakukan pembobotan dan juga mencari kata terbanyak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kata terbanyaknya ada live ya. Nah, ini XF itu ini merupakan salah satu apa ya? Ini Emoticon. belum bersih total gitu, Pak. Iya. Jadi ada salah satu mungkin ada tahapan yang harus kita tambahin gitu supaya datanya itu benar-benar bersih gitu ya. Nah, Ya, jadi kita lihat saja yang data keduanya ada live, ada head. Oke, di sini ada beberapa kata yang terbanyak gitu ya, yang sering muncul. Nah, lalu kita di sini kita print menggunakan plot ya. Di sini kita bisa lihat nih grafiknya, live yang tadi, terus head ya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kan akan melakukan yang namanya labeling ya. Nah, labeling ini nggak mungkin kan kita melakukan labeling semuanya gitu ya, banyak banget kan datanya tadi ada berapa ribu gitu. Nah, jadi kita harus melakukan yang namanya sampling data gitu. Nah, sebenarnya ini nggak harus ya. Mungkin kalau teman-teman mau langsung secara manual gitu ya, ngambil datanya sendiri boleh. Tapi kalau mau menggunakan bantuan sampling data ini, ya silakan itu juga bisa gitu ya. Nah, ini kita import saja library yang dibutuhkan, lalu datasetnya yang tadi ya kita panggil yang PD, result PD ini. Oke, sudah. Nah, terus di sini kita lihat ya kita akan melakukan sampling seberapa banyak gitu. Nah, kita buka dulu si hasil ini ya. Tadi hasilnya dari Nah, di sini ada sekitar 2.242 data. Nah, kita akan ambil sebanyak 80%-nya gitu ya untuk di sampling karena nanti itu akan kita lakukan labeling. Nah, jadi sekitar datanya yang sekitar 1.760 data. Nah, ketika sudah, misalkan ini sudah dijalankan, nah kita akan simpan menjadi, nah ini tadi saya sudah lakukan ya menjadi sampel review. Nah, kalau misalkan di sini sudah dapat nih sampel reviewnya, terus kita buka aja nih, kita buka. Nah, setelah ini kita akan melakukan yang namanya labeling ya. Nah, labeling ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi gitu. Kenapa? Karena datanya banyak gitu ya, ada berapa ribu data, kita harus labeling secara manual gitu. Nah, jadi teman-teman harus sabar gitu untuk melakukan labeling ini. Karena teman-teman harus bacain satu-satu, terus kira-kira, oh ini apa ya, ini positif misalkan. Positif, terus teman-teman di sininya kasih angka nih, 2 misalkan gitu kan, positif. Terus yang ini negatif nih,
1, ini netral 0 gitu kan. Ini teman-teman beresin sampai semuanya beres. Nah, kalau sudah selesai bisa ditutup. Lalu kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, ketika kita sudah mempunyai data yang di labeling, kita akan meload ulang ke proses sentiment analysis selanjutnya. Jadi kita akan panggil data yang sudah di labeling. Nah, kita panggil di sini. Oke, sudah terload datanya. Kemudian akan dilakukan proses selanjutnya. Nah, ini dijalankan aja. Bentar. Ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang tahap modeling ini ya atau evaluating. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa algoritma gitu ya. Nah, gimana sih kita bisa tahu ada algoritma ini? Nah, teman-teman bisa buka ya di Google, cari aja namanya sklearn matrix. Nah, kita kan menggunakan library dari sklearn ini. Jadi di sini ada beberapa algoritma yang dapat kita gunakan ya. Nah, contohnya di sini saya itu menggunakan yaitu ada logistic regression, random forest, KNN, terus decision tree, sama naive Bayes, dan juga support vector machine ya. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung akurasi dari setiap algoritma yang kita gunakan ya. Nah, terus kita run aja. Nah, di sini kita tahu nih, oh akurasi dari decision tree terhadap dataset yang kita gunakan tuh sekian gitu ya. Begitupun dengan algoritma-algoritma lainnya. Nah, terus kemudian selain akurasi, kita juga akan menghitung precision dan juga recall ya. Nah, kalau teman-teman ingin hitung F1 score-nya juga di sini bisa ya. Ini gimana teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menampilkan confusion matrix dari model yang kita buat. Nah, seperti yang tadi ya, di sini ada confusion matrixnya. Karena di sini saya menggunakan tiga variabel yang tadi ada netral, positif, serta negatif. Jadi di sini confusion matrixnya pun akan membentuk 3x3 gitu ya. Seperti yang sudah ditanyakan tadi. Nah, terus kemudian setelah ini ada proses prediction. Nah, prediction ini merupakan salah satu proses memprediksi gitu ya. Jadi dari dataset yang sebelumnya belum ada sentimennya, nah menggunakan model yang kita buat tadi, nah mereka akan memprediksi secara otomatis gitu ya. Kira-kira si dokumen ini tuh dia sentimennya apa sih? Nah, gitu kan. Cuman karena di sini akurasinya sangat kecil, nah mungkin juga hasil prediksinya itu tidak terlalu akurat gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kita bisa melihat juga seberapa perbandingan gitu ya antara sentimen-sentimen yang ada di dataset yang kita miliki gitu. Nah, contohnya di dataset yang saya ini lebih banyak ke positif ya tentang Piala Dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahapan terakhir kita akan menyimpan model yang telah kita buat. Nah, nanti tersimpannya itu jadi apa sih? Nah, di sini tersimpannya menjadi sebuah file. Nah, ini kita nggak bisa lihat ya karena dia formatnya pickle. Nah, kemudian si model ini kalau kita ingin gunakan bisa ya. Jadi misalkan kita sudah punya model nih yang sudah kita train, terus kemudian kita akan melakukan penarikan data baru ya. Nah, kita tarik lagi dari sini. Nah, kemudian kita nggak harus melakukan step-step training yang tadi gitu. Kita hanya lakukan pembersihan, kemudian kita testing dengan model yang telah kita buat gitu. Nanti akan menghasilkan seperti ini ya, prediction dan juga perbandingannya. Ya, mungkin
kurang lebihnya seperti itu demo yang bisa saya tampilkan ya. Kalau teman-teman masih ada bingung atau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan lagi. Oke, Mi ada yang nanya Mi, jika berkenan membagikan notebook atau repositorinya ke sini. Kalau menurut saya sih nggak usah ya, karena biar nyari sendiri dan biar berpikir lebih kreatif. Karena kan tadi di VLB juga bilang ada tahapan yang kurang, yang XF itu ya Mi ya. Nah Iya mungkin betul Pak. yang itu kurang emoticon tokenizernya Mi. Jadi si XF itu harusnya di awal dirubah dulu tuh. Misalnya si accept itu apakah emoticon senyum, emoticon ketawa, apa emoticon marah misalnya. Nah, ya Ganti begitu aja Pak. jadi kata marah misalnya atau kata senyum. Gitu sih menurut saya. Ya. Oke. Tanggapannya Mi, dibagikan repositorinya atau jangan Mi? Kalau kata saya Eh, jangan. sebenarnya saya juga itu dapetnya dari GitHub ya. Kalau teman-teman Nah, mau cari yang lebih bagus juga bahkan banyak gitu ya. Jadi nah. teman-teman bisa cari sendiri ya di GitHub ya. Oke, silakan teman-teman ada pertanyaan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Noval, silakan Kang Noval. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Noval, pengen nanya nih tentang ini ya, tentang ini kan di model NLP ya. Untuk di ini kan pakai pakai ini ya, pakai library Escalar-nya. Itu untuk nge-optimize buat nge-optimize akurasinya itu biasanya mau pakai algoritma apa tuh? Biasanya kan kalau di mana tuh? Di suatu platform gitu ada yang pakai algoritma Adam atau RMS Prop atau semacamnya. Ya, itu aja sih. Ya, oke. Mungkin akan langsung saya jawab ya. Jadi mungkin intinya lebih ke bagaimana kita cara meningkatkan akurasi dari model yang kita gunakan ya. Nah, Betul, Kang. oke. Jadi gini ya, untuk meningkatkan akurasi itu sebenarnya ada beberapa cara. Nah, salah satu yang paling gampang itu kita bisa menambahkan dataset. Datasetnya biasanya kalau lebih banyak ya, itu kan berarti proses trainingnya bakal lebih banyak tuh. Nah, itu biasanya bakal mengimprove akurasi yang kita dapatkan gitu. Karena dulu saya pernah cobain nih, misalkan saya labelingnya hanya 1000 data nih. 1000 data itu dapat akurasi sekitar 50%. Kemudian saya tambahkan lagi nih datanya. Untuk trainingnya menjadi 2000 nih. Nah, dia itu akurasinya otomatis bertambah gitu, menjadi sekitar 60-70% gitu. Jadi mungkin kalau mau gampang ya bisa menambahkan dataset gitu ya untuk di training. Nah, kemudian ada juga beberapa cara itu menggunakan kayak boosting gitu ya. Saya pernah baca, cuman saya belum pernah mencoba ya. Ada yang namanya XGBoost kalau nggak salah. Di situ trainingnya itu kita menambahkan satu tahap gitu ya di proses training dan itu bisa membantu untuk meningkatkan akurasi gitu. Mungkin ya sekian yang bisa saya jawab ya. Gimana Val? Baik, Kang. Kayaknya terjawab sih, saya cukup pas juga untuk jawabannya. Boleh yang lain silakan. Terutama mungkin yang bahasannya tugas akhirnya mau ke sentimen analisis ini nih. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kang, saya izin bertanya lagi. Boleh. Yes, silakan. Kalau misalnya habis dikasih label,
terus datanya itu nggak balance gitu kan, kayak terlalu banyak yang positif, misalnya takutnya nanti kan mempengaruhi model gitu kan, nanti dia ngeklasifikasiinnya nanti malah condong ke arah yang positif. Itu gimana Kang ngatasinnya? Oke, mungkin akan saya jawab ya. Jadi ya saya lupa ngasih tahu nih, kalau kita labeling itu sebenarnya kita harus fair ya, harus adil gitu. Jadi misalkan ada 1000 data nih katakan. Nah 1000 data ini kita harus kan kita labeling dulu nih, awalnya labeling. Misalkan lebih banyak ke yang positif gitu kan. Nah gimana sih caranya? Ya kita bisa beberapa cara ya, misalkan nambahin lagi datasetnya supaya fair gitu ya. Jadi misalkan yang positifnya itu ada 300 nih, 350 misalkan. Terus yang negatifnya cuma 300, yang netralnya juga 300. Nah, usahakan semaksimal mungkin ya supaya kita dapetin data yang di labeling itu sama semua. Jadi positifnya 350, negatifnya 350, netralnya juga 350 gitu. Atau bisa kita buang, misalkan yang positifnya aduh kebanyakan nih, ya udah kita buang aja gitu supaya sama dengan label yang lainnya gitu. Ya karena logikanya kalau misalnya datanya jomplangnya jauh banget, pasti probabilitas untuk masuk ke data yang jomplang itu lebih banyak gitu. Itu sih dia. Jadi kalau seimbang kan eh, minimal jomplangnya tidak terlalu banyak nanti ketika memprediksinya. Analoginya gini, kalau dari 10 ada 10 buah di kotak, 9 itu jeruk, satu itu apel, pasti yang banyak keambil tuh pasti jeruk gitu. Probabilitasnya bakal lebih banyak. Itu sih ya. Saya mau nanya lagi Pak, itu yang berarti saat ngebuang data yang biar supaya jadi samanya itu terserah kita gitu Pak, kita mau milih Ya, iya yang sih. mana. Cuma kalau bisa jangan dibuang tapi ditambah data yang baru lagi gitu biar yang lainnya seimbang. Itu sih kalau bisa. Gimana Nah, Mi itu pandangan kamu Mi? ditambah bagaimana tuh? Ya kalau ditambah kita narik data lagi gitu ya, narik data lagi, labeling lagi gitu, baru dimasukin ke file yang labeling sebelumnya gitu. Baik, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silakan. Ada lagi teman-teman yang lain? Tadi sudah teknis banget sih yang disampaikan oleh Kang Pelmi dan teoritisnya juga sudah cukup bagus. Mungkin nanti teman-teman yang ngambil ke situ bisa dilihat. Kalau di eh, sebelumnya saya ngasih WK dan nggak terlalu detail karena eh, saya langsung ke proses modelingnya Mi. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ingin lebih detail eh, bisa belajar dari yang tadi disampaikan oleh Kang Pelmi. Satu pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada saya tutup. Nggak ada? Oke. Pak izin tanya Pak. Ya, Maaf, Pak. silakan Arsya. Jadi skripsi ini tuh kalau misalkan mentok di pembuatan model aja nggak apa-apa gitu Pak. Nggak usah, maksudnya kayak nggak usah ngedeploy ke suatu aplikasi gitu model tersebut. Uji coba Oke. segala macam gitu boleh nggak? Sebenarnya tantangan saya kemarin ke Kang Film itu dibikin juga aplikasinya ya, Mi. Ya Tapi betul Pak. kalau misalnya cuma sampai ngedeploy model, terus kemudian ada hasil prediksi dan sebagainya, itu juga cukup sih sebenarnya. Tapi lebih bagus itu ada aplikasi jadinya. Gitu. Kemarin aplikasi jadinya jadi, Mi? Eh, jadi setengah Pak. Jadi setengah terus. Jadi lebih fokus ke modelnya kan? Iya Pak. Itu Arsya. Ya Pak, baik Pak.
Yang lain silakan. Satu lagi silakan. Andika, Pak, izin silakan. bertanya, Pak. Boleh, boleh. Kang, dalam analisis ini kesulitannya apa, Kang? Sebelumnya, Kang. Kan sebelumnya tadi udah jelasin ya, kesulitannya di sentimen. Selain itu apa lagi, Kang? Dan Oke, juga cara mengatasinya seperti apa, Kang? oke. Oke, sebenarnya kalau ditanya soal kesulitan, banyak ya kesulitan ya. Apalagi kita kalau misalkan di sini kan saya manual ya, menggunakan Python dan ditulis manual gitu, menggunakan Visual Studio Code gitu. Sebenarnya kalau mau kita melakukan analisis sentimen yang lebih mudah, kita bisa menggunakan tools kan, bisa menggunakan tadi WK atau tools-tools lain gitu. Jadi kesulitan yang saya alami ya selama menulis analisis sentimen ini itu kebanyakan teknis sih sebenarnya. Contohnya nih misalkan di Python nih. Python ini kan banyak ya library-nya gitu. Nah, kita harus mempelajari lagi nih misalkan cara menggunakan library ini tuh seperti apa gitu. Terus eh, kita baca-bacain documentation dari library ini. Mungkin gitu ya untuk solusi kalau misalkan kita kurang memahami dari library gitu. Nah, terus kesulitan selanjutnya mungkin di labeling ya yang tadi ya. Karena nah jujur nih saya paling malas kalau sentiment analysis itu di labelingnya. Karena banyak banget gitu ya. Aduh, gitu capek gitu kan. Bacain, ngasih label satu, baca lagi. Aduh, ini labelnya apa dua. Kalau udah pusing tuh, ya udahlah nanti dulu gitu kan. Nah, justru itu yang bikin banyak makan waktu gitu kan. Keburu males lah, keburu ini gitu. Ya jadi sebisa mungkin kalau kita nge-labeling tuh apa ya niat gitu, niat aduh pengen biar cepat beres gitu supaya fokus juga ngerjainnya gitu. Mungkin ya segitulah kesulitan yang saya alami gitu selama menulis proses analisis sentimen ini gitu. Kemarin kami tuh di UPI itu karena ketika nyusun ini Kang Felmi dan teman-teman juga lagi PLSP ya atau PPL kalau di Unsika. Jadi mereka juga lagi ngajar di sekolah. Jadi ya ngebagi kesibukannya itu sih. Eh, Cuma tipsnya kemarin ketika saya skripsi, pokoknya tiap hari Jumat harus ketemu gitu ya Mia. Iya betul Pak. Gitu. Jadi untuk ngejaga frekuensinya, saya minta tiap minggu ketemu seminggu sekali. Boleh sesekali libur lah, tapi rata-rata hampir 75% tiap Jumat kita ketemu gitu. Ngelaporin progresnya udah sampai mana. Ada lagi silakan. Dik, kamu kan tentang sentimen analisis ya? Iya, Pak. Sebenarnya yang susah itu di awalnya, tapi ketika sudah ngedeploy sudah bisa, ya tinggal pakai lagi codingan yang udah, tinggal pakai yang baru lagi, misalnya seperti itu sih. Tipsnya kalau mau nge-labeling, sambil minta tolong temen juga sih, kalau mau itu. Tapi kalau 1000 juga sebenarnya sih kekejar, asal sehari berapa gitu, jangan terlalu dipaksain sehari harus beres semua gitu, nggak bakal selesai sih, dan justru akhirnya malah jadi jelek. Kita lebih ke ngasal gitu, jadi di bawah santai aja ketika nge-labeling manualnya. Itu palingan Dika. Ada lagi silakan teman-teman. Kang, izin bertanya lagi, Kang. Iya Tadi silakan. yang di confusion matrix kan, Akang makanya cuma 3 nilai itu aja kan, akurasi, presisi, sama recall. Kenapa nggak pakai F1 score, Kak? Oke, sebenarnya itu ada apa ya? Ada alasan tersendiri gitu. Kapan kita harus menggunakan akurasi atau precision atau recall gitu. Tapi kalau kemarin saya di deskripsi sebenarnya saya gunakan semua sih gitu. Karena menurut saya ya itu penting gitu ya menampilkan seluruh keseluruhan dari metrik itu gitu loh. Gitu. Untuk alasannya sih mungkin bisa baca ya di beberapa artikel di internet juga ada gitu lebih spesifiknya gitu ya. Kenapa sih kita harus menggunakan akurasi, kapan gitu kita harus menggunakan recall.
atau kapan kita harus menggunakan precision gitu. Seperti itu, men. Terima kasih, Kang. Yang jelas teman-teman nggak boleh menggunakan akurasi doang. Si akurasi itu harus digabungkan dengan nilai yang lain, karena kalau akurasi doang justru itu nanti kurang tepat sih gitu. Nanti ada beberapa kasus yang kalau kita pakai akurasi doang sebenarnya akurasinya bagus 90%, tapi ternyata precision recall-nya jelek gitu. Itu yang kurang, jadi minimal harus digabungkan. Semakin banyak yang ditulis di sana semakin bagus ini gitu ya kan. Iya, betul, Pak. Silakan, ada lagi. Penjelasan yang ini nanti saya submit ke YouTube. Nanti kalau mau lihat lagi teman-teman silahkan nanti dilihat di YouTube saja. Nanti saya share linknya, teman-teman boleh melihat lagi di YouTube untuk putar-putar lagi video dari Kang Pelmi ini. Termasuk mungkin yang nggak hadir pada kesempatan hari ini. Ada lagi? Mangga silahkan. Kemarin tipsnya itu, Pelmi itu ketika nyusun ini barengan dengan temannya lagi namanya Rizky. Jadi susahnya dibagi bareng tuh. Cuman nanti di akhir dia bercabang itu, ada beda itu. Tapi di awal proses-proses yang dilaluinya sama. Jadi ada teman berbagi lah ketika teman-teman kesulitan atau mentok. Gitu ya Mia? Iya, betul, Pak. Jadi kalau ada masalah di awal itu bisa saling apa ya, nge-troubleshoot bareng gitu. Kira-kira seperti ini gimana gitu. Dan codingannya juga kalau di awal tuh masih mirip-mirip gitu. Tapi kalau udah ke akhir kan kita beda Ada gitu ya. algoritma ya. Misalkan, iya betul gitu, Pak. Ya itu sih teman-teman. Jadi bagi Dika nih yang sentimen analisis, boleh nyari lagi teman lagi yang sentimen analisis. Jadi kita ngerjainnya bareng gitu. Walaupun mungkin kalau kayak gini di Unsika kayaknya beda pembimbing, Dik, karena kamu sudah dengan saya dan yang lain mungkin yang sentimen analisis dengan yang lain. Tapi nggak apa-apa, ngerjainnya bareng aja gitu. Itu sih tipsnya buat teman-teman yang ada di sini. Pak, tapi kan saya nggak ngoding ya Pak ya. Saya kan hanya menggunakan tools aja Pak. Gimana kira-kira Pak? Ya siapa tahu kesulitannya sama gitu. Misalnya pakai satu tools tiba-tiba mentok gitu, ya boleh-boleh aja sih nanti sharing-sharing gitu. Ada lagi silahkan. Kalau nggak ada saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Melambaikan tangan semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak tadi penjelasan dari Kang Pelmi tentang sentimen analisis. Sengaja saya undang karena Kang Pelmi terakhir risetnya di bidang ini. Terus dia lebih familiar hal-hal teknis dibanding dengan saya, jadi mungkin bisa sharing-sharing tentang tools dan sebagainya. Minimal teman-teman kalau mau tadi ngikutin seperti Kang Pelmi, ya belajar Python sedikit, cara import library dan sebagainya, gunain sintak-sintak di Python-nya biar lebih akrab. Itu sih tipsnya. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa explore di GitHub aja. Karena hari ini sebenarnya codingan tuh banyak ya Mia. Cuma tinggal kita explore-nya aja dan kita mau coba-coba. Mungkin tadi project yang ditampilkan oleh Kang Pelmi itu kita ngelihatnya gampang karena langsung jadi semuanya ya. Tapi kan pasti ada proses error, nyoba lagi berdarah-darahnya. Tapi ya itulah kenikmatan skripsi itu ya itu. Jadi proses-proses yang sudah teman-teman laluinya itu yang justru menjadi kenangan. Termasuk mungkin Velmi ketika saya paksa untuk tiap minggu ketemu dari Bandung harus ke Purwakarta, walaupun sedikit lebih merepotkan kan. Tapi kan selesai akhirnya tepat waktu, karena di angkatan kita
dulu nggak banyak yang lulus tepat waktu kan ini ya, kurang Iya dari Pak, nggak sampai setengah Pak. nggak sampai setengah. Nah, teman-teman di sini juga adalah angkatan pertama Mi prodi sistem informasi di Unsika. Jadi mungkin kisahnya sama dengan kita ketika di PSTI dulu gitu. Jadi angkatan pertama, yang penting sih teman-teman dikerjakan sedikit demi sedikit. Intinya itu jangan ghosting aja sih kalau menurut saya tentang skripsi ini. Jadi itu pengantar dari saya untuk teman-teman yang skripsinya mau ngambil ke text mining. Untuk ke skripsinya yang temanya lain juga sama sih. Yang penting dikerjain sedikit aja. Ngerjain selembar bolehlah setiap hari selembar kan nanti juga 360 hari jadi 1 tahun kan jadi 360 lembar misalnya skripsinya gitu. Itu dari saya. Terima kasih buat Kang Pelmi atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang kebaikan buat Kang Felmi dan khususnya bagi kita semua yang mendengarkan mendapat pencerahan. Mungkin ada closing statement dari Felmi, silakan. Ya, mungkin untuk teman-teman ya, karena masih angkatan pertama juga sama kayak saya ya, kita harus lebih semangat gitu untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Jadi kalau tips dari saya sih, kalau apalagi teman-teman mau ngerjain skripsi gitu ya, bisa fokus dulu gitu, jangan fokus ke hal lain dulu gitu. Kalau memang kita pingin cepet lulus gitu ya, ya kita fokusin apa yang kita kejar gitu loh. Karena kesempatan kita ya di sini gitu. Karena kalau kita melambat-lambat gitu, nanti makin lama makin malas gitu kan, makin aduh gimana ya, malas gitu ngerjain ini, orang udah duluan misalkan, orang udah apa, tapi kita makin malas gitu kan. Jadi ya intinya tetap semangat gitu ya, apalagi kita masih angkatan pertama gitu dan peluang kita masih banyak gitu ya untuk melanjutkan karir kita gitu. Mungkin ya sekian Pak. Oke, terima kasih ya Kang Felmi. Teman-teman di sini, terima kasih buat waktunya. Saya coba akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Nanti untuk link di YouTube-nya saya upload malam. Jadi silakan teman-teman yang ingin menyimak lagi, silakan nanti bisa menyimak lagi. Terima kasih ya untuk semuanya, terutama untuk Kang Pelmi dan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita sudah belajar hal teknis, bagaimana kita melakukan text mining pakai Python. Terus tadi termasuk tadi pas crawling data juga disampaikan oleh Kang Pelmi hal yang berbau teknisnya. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.